Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Selamat datang kembali dalam pembelajaran IPA kelas 8. Pada pembelajaran kali ini kita telah sampai di materi terakhir. Sebelum kita memulai materi, Bapak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum pada seluruh anak-anak kelas 8. Semoga Allah menerima amal kita dan juga amal kalian. Materi kita hari ini yaitu tentang cahaya dan alat optik. Berikut peta konsepnya. Bisa kalian lihat di buku kalian pada halaman pertama pada bagian buku. Materi kita dibagi menjadi bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Kemudian cahaya dapat merambat dalam ruang hampa. Cahaya juga bisa merambat lurus. Kemudian cahaya juga bisa dibiaskan. Dan cahaya merupakan bagian dari energi. Nah, materi kita hari ini akan kita bagi menjadi 3 video supaya materinya tidak terlalu panjang. Pada video pertama ini kita akan membahas tentang pemantulan cahaya atau refleksi. Benda-benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu sumber cahaya, yaitu semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri, sedangkan benda gelap adalah benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Benda gelap sendiri bisa dibedakan menjadi 3, yaitu benda tembus cahaya, benda tidak tembus cahaya, dan benda bening. Benda tembus cahaya adalah benda yang dapat meneruskan sebagian cahayanya. Sedangkan benda tidak tembus cahaya adalah benda yang tidak dapat meneruskan cahaya. Sedangkan benda bening, benda yang dapat meneruskan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Dalam pemantulan cahaya dikenal sebuah hukum yang disebut sebagai hukum Snellius. Hukum Snellius mengenai pemantulan cahaya mengatakan bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Dan sudut datang dan sudut pantul cahaya sama besar. Pemantulan cahaya ada 2 macam, yaitu pemantulan teratur terjadi pada permukaan rata, sedangkan pemantulan baur terjadi pada permukaan tidak rata. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang cermin. Cermin yang pertama yang akan kita pelajari adalah cermin cekung. Cermin cekung memiliki sifat bila berkas cahaya sejajar jatuh pada cermin dipantulkan pada satu titik, yaitu titik fokus. Jadi berkas cahaya dia akan datang secara sejajar, kemudian akan dipantulkan menuju ke titik fokus. Jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin bernilai positif, artinya tidak mungkin negatif. Sifat pantulan sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, dan sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan itu. Nah, di sini anak-anak kelas 8 adalah cara membuat bayangan. Jadi, dalam membuat bayangan kita menggunakan sifat dari sinar-sinar istimewa pada cermin cekung itu sendiri.
Bisa diperhatikan di sini. Efek posisi benda pada sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Benda berada di antara titik fokus dan pusat cermin, artinya S lebih kecil dari F. S adalah jarak benda. Artinya jarak benda ada di ruang 1. Ya, apabila benda di ruang 1 itu adalah ruang antara fokus dan cermin. Ya, pusat cermin. Jadi kalau bendanya ada di fokus dan pusat cermin, maka itu disebut sebagai ruang 1. Tapi kalau benda berada di antara fokus dan jari-jari kelengkungan cermin, maka itu adalah ruang 2. Dan jika benda berada di luar dari jari-jari kelengkungan cermin, maka dia berarti berada di ruang 3. Sedangkan ruang 4 itu adalah di belakang cermin. Maka sifat bayangan yang terjadi itu adalah bersifat maya atau tidak dapat ditangkap oleh layar, bayangan tegak dan diperbesar, dan bayangan berada di ruang 4 atau di belakang cermin. Bisa dilihat di sini tadi sesuai dengan sifat bayangan bahwa yang pertama adalah benda akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama oleh cermin ke arah titik fokus. Itu yang pertama. Ya, yang garis pertama akan dipantulkan ke arah titik fokus. Bisa diambil dilihat ya, tarik garis putus-putusnya. Kemudian yang kedua, bahwa benda yang menuju titik fokus akan dipantulkan kembali sejajar dengan sumbu utama. Ya. Maka tarik garis putus-putus. Kemudian benda akan dipantulkan ya ke jari-jari kelengkungan cermin, dipantulkan ke melalui jari-jari kelengkungan cermin itu sendiri. Kemudian dibuat garis putus-putus ke arah belakang cermin. Kenapa ke arah belakang cermin? Karena benda berada di ruang 1. Jadi kalau benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4. Silakan dihafalkan ya. Dihafalkan bahwa kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. 1 ke 4 berarti semakin besar, berarti bayangannya diperbesar. Kalau di belakang cermin berarti bersifat maya. Kalau maya pasti tegak, maka berarti bayangannya adalah maya tegak diperbesar. Selanjutnya efek benda pada sifat bayangan dihasilkan cermin cekung pada ruang 2. Sekali lagi ini masih cermin cekung ya. Jadi kalau tadi di ruang 1, sekarang benda di ruang 2. Kalau benda di ruang 2, maka di sini bayangan yang dihasilkan itu ada di bersifat nyata, berarti dapat ditangkap oleh layar, bersifat terbalik terhadap bendanya, kemudian diperbesar, serta bayangan berada di ruang 3 ya. Bayangan di ruang 3. Hafalkan ya, kalau benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Kalau benda berada di depan cermin, maka bayangan pasti bersifat nyata. Kalau nyata bersifat terbalik ya. Kalau nyata pasti terbalik. Kalau maya pasti tegak. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Karena benda di ruang 2, bayangan berada di ruang 3. Kita lihat angkanya. 2 dan 3, berarti 2 ke 3 diperbesar. Maka di sini bayangan berarti bersifat nyata, terbalik, diperbesar. Ya. Sekali lagi cara memahaminya, karena benda di depan cermin, maka berarti bersifat nyata. Nyata pasti terbalik. Nyata terbalik. Bendanya terbalik dari bayangannya terbalik dari benda. Kemudian benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. 2 ke angka 3 semakin besar, berarti bayangan diperbesar. Yang terakhir yaitu benda di ruang
3. Kalau benda di ruang 3, maka bayangan di ruang 2. Dihafalkan ya. Benda ruang 3, bayangan di ruang 2. Maka dari 3 ke 2 semakin kecil. Berarti bayangan diperkecil. Dan ingat, kalau bayangan di depan cermin pasti bersifat nyata terbalik. Berarti nyata terbalik diperkecil. Silakan dipahami, diulang lagi videonya ya untuk ruang 1, ruang 2, ruang 3 untuk cermin cekung. Kita cukupkan, nanti kita lanjutkan kembali pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.